Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Revi Putra dari jurusan Hubungan Internasional. Kali ini kita dalam acara dengan tajuk Research Broadcasting Program yang diselenggarakan dengan kerjasama bersama Center for Business and Diplomatic Studies CBDS Hubungan Internasional Binus University. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Mas Dr. Roseno Aji Afandi. Kita biasanya menyapa beliau dengan kalimat sapaan, kata sapaan Mas Aji. Selamat datang Mas Aji di podcast kita pagi ini. Terima kasih Mas Dr. Revi. Asik. Nah pagi ini kita akan cerita-cerita soal riset internasionalnya Mas Aji nih. Ya, nih saya dapat bocoran dari teman-teman panitia. Mas Aji ada beberapa penelitian hibah internasional. Benar ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Semoga berkah. Nah tema yang pertama itu kalau nggak salah terkait diplomasi wayang ya Mas Haji ya? Iya. Nah boleh cerita sedikit nggak Mas? Kenapa diplomasi wayang? Kenapa bukan diplomasi katakanlah batik? Silakan Mas Haji. Oke. Terima kasih Mas Revi diundang di acara yang sangat menyenangkan ini. Jadi tentu kalau kita mau melaksanakan sebuah riset itu kalau dari pengalaman saya ada dua motif. Satu memang motif yang terkait dengan pengembangan ilmu, yang keduanya memang biasanya ada motif experience. Ya, experience berarti terkait dengan sejarah atau pengalaman-pengalaman kita yang terkait dengan hal yang dekat dengan penelitian itu. Nah sebetulnya izin saya koreksi, bukan diplomasi wayang, tapi diplomasi gamelan. Diplomasi gamelan, Yes, oke, betul. baik. Tapi konteksnya bisa sama. Sebetulnya diplomasi gamelan ini kenapa saya ambil? Karena satu sisi saya mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Saya fokus sebetulnya di penelitian yang terkait dengan pengembangan sebuah kota, pengembangan sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari disertasi saya terkait para diplomasi. Oke. Nah itu para diplomasi itu adalah sebuah strategi interaksi internasional yang dilakukan oleh aktor subnasional dan ini masih jarang mengkaitkan dengan itu. Jadi selama ini pekerjaan-pekerjaan kebudayaan seolah-olah itu menjadi pekerjaan para pelaku seni sendiri. Oke. Ya, nah dari hubungan internasional belum banyak yang mengkaji itu. Ada beberapa tapi menurut saya belum terconnected dengan pendekatan ilmu-ilmu yang lebih ke politik internasional, kebudayaan internasional, apalagi yang terkait dengan public diplomasi. Oke. Nah, makanya saya melihat diplomasi gamelan yang saat bersamaan pada saat saya teliti tahun 2021 atau 2022 kemarin, mereka mendapatkan gelar sebagai salah satu warisan tak berbenda dari UNESCO. Oke, menarik. Ya, nah itu menarik. Saya ingin mengkaji latar belakangnya apa sih sehingga mereka bisa mendapatkan gelar tersebut. Kemudian aktor-aktornya siapa saja yang mendorong supaya tercapainya itu. Nah ini merupakan penelitian yang pertama yang saya lakukan dalam konteks kebudayaan. Nah di PIB yang keduanya saya juga sudah melanjutkan, diterima lagi untuk diplomasi kebudayaan ini, tapi dengan aktor yang berbeda. Jadi saya menemukan sebuah benang merahnya. Jadi kalau aktor-aktor yang ada di penelitian yang pertama yaitu dilakukan di Surakarta pada tahun 2023 itu aktornya adalah kaum intelektual. Jadi seniman yang basisnya adalah ilmuwan. Kalau enggak ilmuwan yang terjun dalam konteks berkesenian. Bukan seorang aktivis yang dari grassroots. Nah, itu menggerakkan sebuah konsep supaya diplomasi kebudayaan ini dikenal secara internasional melalui jaringan-jaringan intelektual, jaringan-jaringan pekerjaan riset mereka. Itu saya dibantu oleh teman-teman dari ISI Surakarta, kemudian dibantu juga kerjasama dengan dari Richmond University, dari ISI Surakarta dengan kajurnya Pak Danis, itu kajur dari jurusan Kariwitan, kemudian Pak Prof Andi ini, Pak Prof Andrew, dia dari Richmond University. Oke, dari kerjasama itu salah satu FGD temuan yang menurut saya paling menarik
di mana aktor intelektual yang berbasis etnomusik itu mendorong sekali karawitan yang sifatnya khusus karawitan Jawa. Oke. Nah, jadi karawitan di internasional itu banyak. Nah, dia ingin supaya itu menjadi bagian dikenal secara internasional. Nah, salah satunya adalah almarhum Prof. Pangga. Itu menjadi sebuah roadmap penelitian ini. Saya awali dari bagaimana para aktor seniman dan aktor intelektual karawitan di Surakarta membawa perjalanan panjang sehingga mendapatkan gelar itu. Nah, dalam prosesnya sendiri ada kolaborasi dengan kantor perwakilan kah di luar negeri atau memang ini murni inisiatif dari mereka atau Ya. gimana Mas Haji? Oke, kalau dari yang aktor tadi, yang aktor pertama ya, aktor pertama itu dari para intelektual. Nah, ini sebetulnya datangnya dari networking mereka. Nah, dari networking mereka dan mostly beberapa dari pelaku ini pernah di-assign di KBRI. Oke. Ya, seperti Pak Danis itu kalau tidak salah dia pernah menjadi salah satu staf di atas kebudayaan di Chili. Udah hampir 5 tahun, 6 tahun dia di sana. Jadi mendapatkan informasi ini justru dari inisiatif mereka dengan pengalaman itu untuk supaya membawa karawitan ini atau gamelan Jawa ini mendapatkan gelar itu. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman itu. Nah, yang justru menariknya akhirnya setelah mereka mendorong, mereka mendapatkan apresiasi dan dibantu oleh Kemenlu dan Kementerian Kebudayaan. Nah, setelah sampai hasilnya itu saat turun ke penghargaan tersebut, ternyata kita melihat dari masalah para diplomasi itu, di mana pemerintah daerah dengan aktor daerah yang membawa nama gamelan karawitan Jawa Surakarta sampai ke level UN itu ternyata responnya tidak sebanding. Jadi memang aktor lokal pemerintah memiliki kepedulian yang kurang atau menurut saya ya kapasitasnya tidak mampu membaca bahwasanya ini akan membawa kota Solo menjadi level yang lebih internasional lagi, apalagi dengan jargon kota Solo sebagai the spirit of Jawa. Nah, ini sering kita temukan di dalam penelitian tidak connectednya antara rencana pembangunan visi misi dengan strategi atau potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, itu menjadi kajian kita yang pertama. Nah, kajian yang kedua itu kita lebih datang ke wilayah-wilayah pedesaan, Mas. Nah, aktor-aktor lokal itu yang kita temukan malah justru adalah masyarakat desa. Nah, masyarakat desa ini menarik dari Purwokerto, Banyumas, Purbalingga dan sebagainya. Mostly adalah pendidik yang latar belakangnya adalah guru SMA. Terus kemudian ada pastor yang mereka menampung kegiatan gamelan ini sebagai salah satu interaksi sosialnya. Ini kan jaringan yang luar biasa ini. Yeah. Jadi bagaimana kebudayaan itu menjadi motor utama untuk meningkatkan interaksi sosial, menjadi sebagai bagian dari sosial kapital mereka yang mana ini sangat aktif. Walaupun secara kualitatif, secara kalau dikurasi mungkin memiliki style yang berbeda antara yang di Solo sama yang ada di wilayah Banyumas tadi. Tapi secara gerakan lebih masif yang ada di Banyumas. Nah, ini menjadi sebuah panggilan. Kebetulan saya dekat waktu kecil dengan dunia-dunia semacam ini, sebuah panggilan kenapa ini tidak kita diplomasikan keluar. Bahwasanya dengan alat musik gamelan mampu loh membangun sebuah sosial kapital. Artinya dalam dunia hari ini yang lebih semua terdigitalisasi, ternyata dengan alat gamelan orang bisa menemukan titik temu atau melting pot untuk berinteraksi dengan nilai-nilai tertentu. Dan itu menurut saya tugas kita sebagai pembelajar atau ilmuwan yang ada di wilayah diplomasi untuk mengembangkan potensi-potensi daerah ini tidak hanya sebagai alat transaksi, tapi sebagai alat untuk men-sharing values yang dimiliki local wisdom kita yang berjubur banyak sekali. Nah, respon para penggiat seni ini sendiri gimana ketika ini ide kita promosin yuk, go global sekalian? Respon mereka gimana? Ngapain sih repot-repot? Atau mereka positif atau gimana? Ya, kalau dari teman-teman yang di Surakarta sangat positif. Mereka ngelihatnya sangat positif. Dan ada mindset yang terbalik selama ini di era digital ini. Jadi mindset kita selama ini kan pengen semuanya di era digital, kita pengen digitalisasi nih. Nah, penelitian awal kita rencananya itu kita menemukan sebuah metode digital untuk mereplikasi alat-alat instrumen gamelan itu. Nah, justru ini ditentang oleh Profesor Andrew yang dari Richmond tadi. Keliru itu. Karena di dunia sekarang ini justru kita membutuhkan alat-alat yang benar-benar genuine, yang benar-benar otentik,
untuk memerekatkan interaksi sosial lagi. Salah satunya adalah gamelan. Karena dengan dampak digitalisasi yang disampaikan oleh Prof. Andrew, itu masyarakat banyak banyak terjangkit yang disebut dengan loneliness crisis. Oke. Ya, loneliness crisis ini terjadi tidak hanya di luar negeri, di Amerika, di Jepang, di Eropa, dan di Indonesia baru 10-5 tahun ini baru ada indikasi itu. Di luar negeri sudah lama, 20-30 tahun lalu. Dan secara tidak sengaja kegiatan Prof. Andrew itu diapresiasi oleh masyarakat. Oke. Karena dengan kegiatan gamelan, komunitas gamelan yang mereka lakukan, itu penggemarnya tidak hanya masyarakat yang memiliki concern terhadap etnomusik, tapi justru oleh masyarakat non musik yang merasakan manfaatnya dengan adanya gamelan, mereka merasakan interaksi sosialnya meningkat. Ide-ide mereka bisa tersalurkan di situ. Karena budaya itu bukan cuma soal instrumen, bukan cuma soal suara kalau gak bicara soal gamelan, tapi juga interaksi sosialnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, menarik. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kesan-kesan personal, pengalaman-pengalaman personal, ya, itu pengalaman yang sangat menarik, Mas. Itu pertanyaan yang menurut saya sangat telak ya. Jadi pengalaman-pengalaman kecil saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang dari grassroots, teman-teman pelaku kegiatan kesenian, apalagi saat saya SMA sama saat saya kuliah, itu ada 2-3 teman saya yang saya lihat sangat konsisten di bidang itu. Dan dia bisa hidup layak dan kegiatan dia diapresiasi secara internasional. Dan belum ada yang menjadikan orang-orang semacam teman saya, terutama khususnya Dadis, itu yang memperkenalkan secara lebih menjadi simbol sebagai diplomat kebudayaan yang dia tidak sadari. Nah, tugas kita sebagai pembelajar di sektor hubungan internasional di bidang diplomasi, yaitu untuk merangkai supaya muncul seperti danis-danis yang lainnya untuk sektor-sektor yang lainnya. Nah, menurut saya pengalaman itulah yang menurut saya sangat emosional. Melihat perjuangan teman-teman dari awal yang dulu kita aktif bareng dan sebagainya, dia konsisten di situ dan survive dan memiliki karya yang luar biasa. Riset ini sendiri masih running, masih jalan atau sudah ada karyanya atau gimana? Ya, udah 2 kali ya, udah 2 periode PIB, PIB itu berarti penelitian internasional BINUS, ya kan, udah 2 kali. Nah, yang keduanya ini saling keterkaitan semuanya. Dan sekarang kita sudah tidak pengen melalui kita mencoba untuk mencari yang interaksinya lebih internasional, keterlibatannya lebih luas, mungkin ke level internasional. Kita mencoba mencari hibah riset-riset yang fokusnya kepada sektor kebudayaan tapi dengan interaksi lebih internasional. Tadi pengen memperkuat lagi bagaimana sih apa yang terjadi di Amerika, tempatnya Richmond University. Kemudian ada lagi yang dengan Tokyo Music College yang ada di Jepang. Terus kemudian ada satu lagi rekanan yang dari universitas salah satu terbesar di China, saya lupa namanya, itu juga bisa terlibat ini. Kita membuat sebuah lab kolaborasi performance yang basisnya itu adalah riset-riset ini untuk mengikatkan kembali interaksi kita secara sosial dan dengan level internasional. Wah, menarik sekali nih Mas Haji. Ya tentu kita berharap semoga risetnya ini makin besar lagi, impact-nya makin gede lagi, ya, dan semoga tetap lancar nih risetnya Mas Haji. Nanti kita mau ngobrol lagi ya di podcast yang alim soleh, insya Allah. Amin. Kalau gitu pendengar semua, kita nanti lanjutkan diskusi dengan Mas Haji pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.